Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan mata kuliah algoritma dan juga struktur data pertama atau struktur data satu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi rekursif. Nah, apa itu fungsi rekursif? Nah, di dalam dunia pemrograman, fungsi rekursif merupakan sebuah metode perulangan yang bersifat non-iterasi. Nah, sebenarnya fungsi rekursif itu sama seperti fungsi pada umumnya atau fungsi yang biasa kita gunakan. Dia bisa dipanggil oleh program utama ataupun juga dipanggil oleh suatu fungsi yang lainnya. Nah, hanya saja sesuai dengan namanya, fungsi rekursif ini bersifat rekursi. Nah, kenapa? Karena gini ya, kalau kita membuat sebuah fungsi, umumnya fungsi tersebut itu kita panggil di fungsi yang lain atau di program utamanya. Nah, tapi kalau fungsi rekursif, dia memanggil dirinya sendiri. Sehingga hal tersebut menimbulkan efek perulangan. Nah, perulangan yang namanya perulangan tentu saja kita harus tahu kapan dia akan berhenti. Nah, begitu juga dengan rekursif. Nah, kapan gitu fungsi rekursif tersebut berhenti memanggil dirinya sendiri. Seperti itu. Karena kalau misalnya tidak dihentikan, mungkin saja efeknya perulangannya itu tidak terbatas atau mungkin bahkan bisa menimbulkan error karena pemanggilan fungsi yang tidak ada habis-habisnya. Nah, untuk ilustrasi dari fungsi rekursif itu seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sebuah sampul buku. Nah, sampul buku ini kita lihat ya, di sini ada orang atau siswa ya. Siswa ini dia memegang buku yang sama seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan ya, dia itu melakukan perulangan ya. Di sini dia memegang buku, bukunya buku yang sama seperti ini. Nah, di dalam buku yang sama kan ada gambar dia ya. Gambar siswa tersebut memegang bukunya juga. Terus seperti itu, semakin dalam. Atau contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti cermin. Kalau misalnya kalian ke Dufan seperti itu dan memperhatikan atau masuk ke rumah cermin, di sini kita perhatikan ya, dia ada cermin yang saling berhadapan sehingga dia memantulkan dirinya sendiri. Nah, seperti itulah ilustrasi fungsi dari rekursif. Nah, mungkin kita akan coba saja ya. Kita akan coba ke studi kasus untuk beberapa fungsi gitu ya yang bisa kita buat rekursif. Nah, di sini saya ada contoh. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama ini kita akan membuat sebuah deret Fibonacci. Nah, di sini kalau yang kita bilang sebuah deret Fibonacci itu contohnya seperti ini ya. Jadi dia itu merupakan deret yang kalau kita lihat di ininya ya, seperti ini contohnya. Deret Fibonacci itu 0. Nah, deret berikutnya itu satu, lalu deret berikutnya adalah satu, deret berikutnya adalah dua, deret berikutnya tiga misalnya, dan lima, kemudian 8, 13, 21. Nah, ini contohnya saja. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 deret. Nah, ini kalau misalnya kita menuliskan N-nya sama dengan 9, maka yang akan muncul seperti ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Mungkin 0 tidak dianggap ya, tidak bisa kita abaikan. Nah, kenapa muncul satu, kenapa muncul dua, muncul tiga, dan seterusnya? Kalau dilihat Fibonacci, kita ketahui angka satu ini itu berasal dari 0 ditambah dengan satu. Atau mungkin ini bukan 0 ya. Mungkin kita mulai dari satu saja ya. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau 21 di sini berikutnya 34. Ya, oke. Seperti ini kalau n 9. Nah,
Kita perhatikan di sini, angka 2 di sini itu muncul dari mana? Dari satu ditambah dengan satu, munculnya 2. Nah, kemudian angka 3 ini dari mana? Angka 3 ini akan muncul dari 3 ditambah dengan satu, munculnya 3. Angka 5 dari mana? Angka 5 ini munculnya dari 3 ditambah dengan 2, muncul 5. Kemudian angka 8 muncul dari mana? Angka 5 ditambah dengan 3. Terus seperti itu. Angka 13, 8 tambah 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, deret Fibonacci ini untuk deret berikutnya, itu artinya dia akan menambahkan deret sebelumnya ditambah dengan deret 2 sebelumnya. Nah, ini 3 nih. Nah, 3 itu kan muncul dari deret sebelumnya 2 dan deret 2 sebelumnya ya, 2 langkah sebelumnya. Berarti kan tambah dengan satu. Berarti satu tambah 2 dia munculnya 3. Nah, kalau 5 itu munculnya 3 tambah dengan 2. Deret sebelumnya ditambah dengan deret 2 kali sebelumnya, 2 langkah sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu untuk deret Fibonacci. Nah, kita pecahkan deret Fibonacci ini menggunakan algoritma atau pemrograman di komputernya. Di sini sudah saya buatkan algoritmanya. Nah, kita perbesar aja. Nah, ini algoritma dari deret Fibonacci. Di sini pertama kali atau pertama programnya berjalan, di sini pengguna akan memasukkan nilai n-nya. Kemudian final state-nya di sini program akan menampilkan deret Fibonacci-nya. Nah, di sini ada kamus, ada N, ada I, suku ke satu dan suku keduanya. Nah, ini untuk temporary ya, temporary untuk menyimpan nilai suku sebelumnya dan dua suku sebelumnya. Seperti itu. Dua baris suku sebelumnya. Gitu. Dan juga kita akan membuat penampung untuk angka Fibonacci-nya. Nah, ini tabulatannya integer. Nah, kita masuk ke program utama. Nah, ini untuk yang non rekursif ya. Pertama-tama, di sini kita akan inputkan n ya, seperti ini ya, n-nya. Lalu suku kesatunya apa, suku keduanya apa, dan fibonya satu. Jadi suku pertama, suku kedua kita inisiasikan dengan angka 0. Lalu fibonya kita akan masukkan dengan nilai satu. Di sini, selama i-nya itu lebih kecil sama dengan n, maka outputkan fibonya. Suku pertama kita rubah sama dengan suku kedua. Lalu suku kedua kita ganti dengan Fibo. Lalu Fibo ini dia akan berisi suku pertama ditambah dengan suku kedua. Nah, I-nya ditambahkan dengan satu. Nah, kita akan coba saja di sini. Kita masukkan ke sini ya. Nah, ini contohnya untuk deret Fibonacci non rekursif ya. Oke. Sebagai contoh, N jangan 9 ya, karena kepanjangan. Kita bikin saja misalnya N-nya sama dengan 3 misalnya, atau 4 ya. Seperti ini. Nah, di sini pertama kan inputkan n-nya. N-nya sama 4. Lalu di sini suku pertama, suku ke satu itu sama dengan 0. Kemudian suku kedua, kedua itu sama dengan 0 juga. Lalu fibonya itu sama dengan satu. Nah, kita masuk ke badan perulangannya. Nah, selama i-nya lebih kecil dari n. Nah, i-nya itu, oh mohon maaf, di sini i-nya belum diinisialisasikan ya. Di sini i-nya mulai dari satu. I seperti ini. Nah, ya, oke, oke, ini sama tuh, mohon maaf. Di algoritmanya belum dimasukin. Oke, i-nya sama satu. Nah, selama i-nya lebih kecil dari n, lebih kecil sama dengan n ya. Di sini i-nya bernilai satu. Nah, di sini i-nya juga jangan kecil ya, i besar. Oke, pertama i-nya satu lebih kecil sama dengan n. Nah, n-nya kan 4. Nah, di sini berarti iterasi pertama. Di sini saat n-nya 4, gitu ya, saat n-nya eh, saat i-nya itu sama dengan satu, gitu ya, maka dia akan printkan fibonya, outputkan fibonya. Berarti sini fibo sama dengan satu. Kemudian di sini suku pertamanya adalah suku kedua, berarti satu, 0. Lalu suku kedua itu sama dengan fibo, yaitu satu. Nah, nanti fibo berikutnya
Di sini output ya. Ini printnya. Nah, nanti berikutnya, ya, Fibo di berikutnya itu sama dengan suku satu tambah dengan suku 2. 0 ditambah dengan satu, maka sama dengan satu. Nah, ini untuk ke iterasi berikutnya. Ini. Nah, lalu I-nya sama dengan satu. Nah, iterasi pertama dia akan menyampaikan angka satu. Nah, iterasi keduanya itu I sama dengan 2. Karena kan I-nya udah sama. Mohon maaf. I-nya I plus satu. Seperti ini. Oke. Kalau I-nya sama dengan satu terus, ya nggak berhenti-berhenti ya perulangannya. Nah, I-nya 2. 2 itu masih lebih kecil dari 4. Nah, maka masuk ini. Fibonya itu sama dengan tadi. Fibonya di sini ya. Satu, berarti masuk satu. Ini yang akan ke print. Kemudian suku pertamanya sama dengan nol. Ya, suku pertama kan 0 ya, masih nol. Suku kedua sama dengan fibonya. Fibonya adalah satu, masih satu ya. Tunggu sebentar, suku satu. Oh, suku keduanya. Kan suku kedua nih, suku satu, suku kedua. Suku kedua sini udah satu ya. Oke, berarti ini sudah satu. Di sini fibonya itu sama dengan suku satu ditambah itu satu ditambah dengan satu. Nah, ini sama dengan dua. Seperti ini. Oke, terakhir dua, suku satu, suku dua, suku duanya fibo. Oke, sukunya satu, dua. Ini akan masuk ke iterasi berikutnya. Oke, ini kemudian I-nya sama dengan I plus satu, berarti dua di sini. Iterasi berikutnya, bisa ketiga ya. Karena di sini I-nya sama dengan dua. I sama dengan dua. Di sini fibonya itu sama dengan output kan fibo. Fibonya dua. Ini akan masuk. Ini akan ke print. Kemudian suku ke satunya sama dengan suku kedua. Suku keduanya itu, nah ini udah jadi satu ya. Oke, ini udah jadi satu. Kemudian di sini suku keduanya itu sama dengan apa nih? Suku keduanya adalah fibo. Fibonya adalah dua. Dua. Di sini fibo sama dengan satu ditambah dengan dua sama dengan tiga. Ini akan masuk ke iterasi selanjutnya. Nah, ini udah I-nya tiga ya. Oke. I-nya satu tambah satu, berarti ini I-nya dua. Mohon maaf, mohon maaf. Nah, ini susah juga nih. Satu ini terusnya dua, ini jadi tiga, maka I-nya jadi tiga. Nah, berikutnya, I-nya kan I plus satu, berarti di sini I-nya sama dengan tiga tambah satu, empat. Nah, masuk ke iterasi yang keempat, dia I sama dengan empat. Di sini ya sama aja ya. Fibonya sama dengan apa nih? Fibonya itu tadi ya. Fibonya adalah dua, tiga di sini ya. Berikutnya tiga ini yang ke print. Oke, ini kemudian suku ke satu sama dengan satu. Fibo ya. Suku ke satu sama suku kedua berarti ini dua. Kemudian suku kedua itu sama dengan fibonya. Fibonya tiga. Nah, jadi di sini fibo berikutnya itu dia akan suku satu tambah dua, dua tambah dengan tiga dengan lima. Nah, ini adalah ke iterasi berikutnya. Nah, di sini I-nya I plus satu, lima. Nah, pas masuk ke iterasi keempat, iterasi kelima, mohon maaf, lima itu dia I-nya sudah jadi lima. Nah, lima itu sudah tidak lagi lebih kecil sama dengan N. Maka berhenti.
Nah, di sini kalau kita perhatikan, yang akan tercetak adalah satu, satu, dua, dan tiga. Nah, jadi yang akan tercetak itu di sini satu, satu, dua, dan tiga. Cek lagi di sini nih, satu, satu, dua, dan tiga. Itu adalah Fibo. Ini kalau tidak kita gunakan rekursif. Kita akan masukkan saja. Nah, ini bentuk dari notasi Python-nya. Nah, ini pun tinggal di copy saja ya. Ini sama kok. Nah, di sini tinggal di copy. Ini adalah implementasi dari algoritma yang Fibonacci not non-rekursif. Nah, kita akan pastikan saja di sini. Lalu kita running. Lagi coba ya. Tadi hanya 4. Nah, 4. Ini mungkin agak berantakan. Kita running ulang di sini. Nah, hanya 4. Nanti akan muncul satu, satu, 2, dan 3. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan rekursif seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rekursif? Nah, kalau kita menggunakan rekursif, perhatikan di sini, dia akan menggantikan perulangannya. Nah, ini perulangannya ada while ya. Di sini kita perhatikan, dan dia itu sebenarnya berhenti itu dari N sampai N ya. Berhentinya sampai N. Atau bisa juga kita mundurkan dari N ke 0 atau ke 1. Seperti itu. Jadi berhentinya silahkan ya. Kalian apakah menghentikannya dari 0 ke N atau dari N mundur ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, kita akan buat dia jadi rekursif. Untuk algoritma rekursifnya, sebenarnya gini, cara bacanya sama seperti kalau lihat ya, rekursif itu kan dia memanggil dirinya sendiri, sehingga sudut pandangnya untuk Fibonacci itu seperti apa? Nah, sini tadi ya, Fibonacci di sini dirinya sendiri itu adalah dirinya sendiri min satu ditambah dengan dirinya sendiri min 2, kan gitu ya, sesuai dengan urutan deretnya. Nah, 3 min satu 2, 3 min 2 1, 2 tambah satu 3, kan gitu ya. Nah, 5 pun sama gitu. Terus seperti itu. 5 deret min satunya 3, kemudian deret 2 kali selanjutnya adalah 2. Maka 2 tambah 3 5. Terus seperti itu. Nah, kita akan coba masukkan Fibonacci ini ke dalam bentuk rekursif. Nah, ini algoritmanya untuk deret Fibonacci yang rekursif. Nah, kalau di sini kita perhatikan, nah, fungsi Fibonacci, inputnya n di integer. Di sini kita akan buat fungsi di mana dia akan menerima inputan berupa n, yaitu adalah jumlah deretnya, dan dia akan mengembalikan nilai integer. Nah, ini tanpa ada kamus seperti ini. Nah, di sini kita akan rubah dia jadi if ya. Nah, ini untuk menghentikannya. Nah, jika n-nya lebih kecil sama satu, maka kembalikan apa? Dia akan mengembalikan nilai n-nya. Nah, else kalau misalnya n-nya ya n yang masuknya itu lebih besar dari satu gitu ya, maka dia akan membuat fungsi rekursifnya. Ini tadi yang saya dikatakan bahwa Fibonacci itu kan n urutan deret kedua min 2-nya ditambah dengan urutan deret min satunya seperti itu. Nah, dia akan memanggil fungsi Fibonacci n min 2 ditambah dengan Fibonacci n min satu. Nah, ini programnya ya tinggal menginputkan n-nya. Nah, di sini for i, di sini i sama 1 to n, do outputkan Fibonacci ke i-nya. Nah, ini untuk menampilkan deretnya, karena kalau kita tidak pakai for, langsung Fibonacci, dia akan ambil yang terakhir saja. Nah, ini Fibonacci ke i. Nah, saat kita masuk def Fibonacci n, di sini, ini kita buat fungsinya, di mana dia akan mengembalikan nilai integer. Nah, ini racunnya ya. Kita akan masukkan n-nya, lalu for i in range 1 sampai dengan n plus 1. Kita akan printkan Fibonacci-nya. Nah, kita copy saja dulu di sini nih, yang Fibonacci yang rekursifnya. Nah, ini kita komentari boleh, kalian hapus juga boleh. Atau bikin lagi yang baru, silahkan.
kita buat komentar seperti ini. Nah, ini yang rekursif. Kita running, masukkan n-nya, n-nya 4. Nah, kalau ini ya ke bawah ya. Nah, kita tinggal masukin aja nih. Supaya biar dia tidak ke bawah, di sini printnya tambahkan saja n sama dengan seperti ini contohnya. Supaya biar dia ke samping. Nah, kita print, lalu 4. Nah, 1, 1, 2, dan 3. Sama persis, tapi kita perhatikan di sini dia tidak terlalu banyak menggunakan variabel penampung. Sehingga secara komputasi ini diharapkan lebih baik seperti itu. Nah, kita bedah algoritmanya. Nah, seperti ini ya. Sama ya, n-nya sama dengan 4 di sini. Ini kan for i in range 1 n+1. Nah, ini kan sampai n-nya ya, kecantikannya. Nah, di sini kita masukin nih, print Fibonacci ke i. I yang pertama adalah 1. Nah, saat masuk ke sini, Fibonacci i-nya, karena i itu lebih kecil sama dengan 1, maka kembalikan n-nya. Nah, n-nya kan 1, maka kembalikan 1. Nah, saat iterasi yang nomor 2, masuk 2 nih ya, i-nya 2. Maka di sini dia akan masukkan ya Fibonacci-nya 2. Nah, saat dia 2 yang masuk, dia cek apakah n-nya lebih kecil sama 1. False ya. Maka dia akan masuk ke sini. Dia akan mengembalikan Fibonacci n min 2. N-nya 2. 2 min 2, 0. Kemudian ditambah dengan Fibonacci n min 1. N min 1-nya adalah 2 min 1, 1. Muncul 1 seperti ini. Nah, di sini kalau kita masukin lagi, kan ini kan dia memanggil fungsi dirinya sendiri ya. Fibonacci 0. 0 dimasukin sini. Dia akan mengembalikan nilai 0. Fibonacci 1, dia akan mengembalikan nilai 1. 0 ditambah dengan 1 ya, nilainya 1. Jadi sehingga di iterasi kedua, dia mengembalikan nilai 1. Nah, iterasi ketiga sama. Pasti iterasi ketiga, dia ngecek 3 di sini ya. Saat 3 di sini, dia akan cek di sini. 3 min 2 muncul 1. Ditambah dengan Fibonacci n min 1. 3 kurang 1, 2. Nah, dia akan menampilkan lagi ya. Ini langkah selanjutnya ya. 1 di sini dikembalikan ke sini ya. Dia akan racun n-nya 1. Nah, pas ini kan 2. 2 itu kan sebenarnya dia akan apa ya? Dia akan memanggil fungsi lagi, fungsi Fibonacci-nya lagi, yaitu Fibonacci 0 ditambah dengan Fibonacci 1. Muncul lagi sehingga di iterasi ketiga dia akan menampilkan hasil 1 plus 0 plus 1 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, kemudian cek lagi yang keempat. Nah, 4 pun sama. Pas keempat, dia yang 2 dulu, lalu 3. Ini jangan bingung ya. 2 itu dari mana ya? 4 dikurangi 2, munculnya 2. Lalu 3 dari mana ya? 4 dikurangi 1, 3. Nah, karena ini 2 ya, lanjut lagi kan berarti. Karena di sini belum mengembalikan nilai n-nya. Nah, Fibonacci 0 plus Fibonacci 1. Ini dari sini ya, dari yang 2. Muncul seperti ini. Nah, berikutnya ditambah dengan Fibonacci 1 ditambah dengan Fibonacci 2. Terus seperti itu. Ini dari yang 3 ya. Nah, balik lagi terus sampai akhirnya mengembalikan 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 3. Sehingga saat kita membutuhkan deret Fibonacci dengan n-nya 4, dia akan mengembalikan nilai 1, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, ini untuk membentuk deret Fibonacci menjadi bentuk yang rekursif. Hmm. Jadi, kalau kita perhatikan, fungsi rekursif ini adalah fungsi yang pertama kali dipanggil, seperti ini, itu fungsi yang terakhir kali itu selesai. Nah, saat kita perhatikan sini, ya dia akan terus ke dalam, nyampe dalam. Nah, sebenarnya secara komputasi, dia akan mengerjakan dulu yang paling ujung, seperti itu ya. Jadi yang ujung dulu beresin, setelah itu terus sampai ke depan. Jadi fungsi yang pertama kali dieksekusi justru adalah yang terakhir kali selesai. Dan fungsi yang paling terakhir dipanggil itu adalah fungsi yang pertama kali selesai. Nah, ini untuk deret Fibonacci. Nah, sebenarnya fungsi rekursif ini bisa juga digunakan di berbagai macam
pemrograman ya. Intinya kalau misalnya misalnya dia ada perulangan dan perulangannya kalau kita perhatikan ada hubungan dengan dirinya sendiri, gitu ya, kita bisa gunakan dia, kita bisa bentuk menjadi rekursif. Nah, di sini contohnya untuk faktorial. Nah, kalau faktorial bisa nggak dibentuk jadi rekursif? Tentu bisa, karena kita perhatikan kalau faktorial itu kan sebenarnya gini ya, kayak 3 faktorial. Itu kan 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan satu. Nah, rekursif itu bisa kita bacanya seperti ini ya. 3 faktorial artinya kan dirinya sendiri dikalikan dengan dirinya sendiri min satu dikalikan lagi dengan dirinya sendiri min satu terus seperti itu. Nah, sehingga, nah ini kalau untuk yang non faktorialnya ya, non rekursifnya, ini kita tampung dulu. Nah, di sini untuk fungsi non rekursif. Nah, ini kita tampung dulu ke dalam sebuah variabel. Di sini faktorialnya adalah n, di mana for i-nya kita mulai dari 2. 2 to n seperti ini. Faktorialnya adalah faktorial kali dengan i-nya. Ya, i-nya 2 dan seperti itu. Terus sampai ke n-nya. Nah, dia akan mengembalikan nilai si faktorialnya. Ini harusnya nggak perlu dijelasin lagi ya. Oke, nah ini hasilnya kalau kita copy saja ya. Kita copy yang bilangan faktorial. Ini bukan pangkat ya, tapi faktorial. Mohon maaf. Ini faktorial. Ini kita copy. Nah, di sini saja ya. Kita pastikan. Nah, kita running. Nah, masukkan misalnya 3 ya. Nah, 3, nah faktorial dari 3 adalah 6. Ya kan kita tahu ya, 3 kali 2 kali 1, ya hasilnya 6. Nah, ini untuk yang non rekursif. Nah, di sini kita butuh bantuan penampungnya seperti ini. Nah, di sini ada perulangan ya. Nah, nanti kalau direkursifkan, ya perulangan ini gitu ya yang akan kita ganti menjadi fungsi rekursif. Nah, kita cek lagi di sini nih untuk faktorial yang rekursifnya. Nah, di sini kita mungkin sandingkan head to head ya. Nah, dia sama ya. Nah, saat dia menemukan n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, maka dia kembalikan nilai 1 untuk faktorialnya. Tapi pas di else-nya, karena di sini ada perulangan, kita ganti. Tadi yang saya bilang, faktorial itu adalah dirinya sendiri dikalikan dengan dirinya sendiri min 1. Seperti itu. Maka di sini kita bisa buat dia seperti ini. Faktorial itu sama dengan n, mohon maaf, n dikalikan dengan faktorial n min 1 dirinya sendiri dikalikan dengan faktorial n min 1. Nah, nanti kita akan coba berikan. Ini sama hanya tinggal mengganti ini saja ya. Oke, ini belum dirubah. Harusnya seperti ini. Nah, ini berarti kita rancangkan saja di sini ya. Nah, di sini pause dulu. Nah, yang ini kita buang. Dia akan jadi, nah, atau kita komentari deh, biar kayak kita bisa ngelihat perbedaannya antara faktorial yang rekursif dan juga yang non rekursif. Di sini kita kembalikan present sama dengan n dikali dengan faktorial. Oh, maaf, maaf, mau pakai sama dengan. Oke, present n faktorial n min 1. Seperti ini. Hanya mengganti itunya saja. Coba running. N-nya berapa tadi? 3 ya. Hasilnya akan sama. Nah, kita bedah. Sampai sini udah ada bedah belum ya? Oke, di sini belum ada bedahnya ya. Oke, yang faktorial. Nah, yang faktorial ini asumsi 3 ya, biar nggak terlalu panjang. Faktorial. Nah, kita akan bedahnya yang rekursifnya aja, karena hampir mirip lah. Faktorial kan kalian logikanya udah di luar kepala mungkin ya, kalau untuk faktorial. Nah, di sini kita lihat nih, n-nya itu sama dengan 3. Kalau kita perhatikan di sini, kalau n-nya 3, kita cek di sini. Apakah n-nya sama 0? Tidak. Nah, atau n-nya sama 1 juga bukan. Maka dia akan masuk ke sini.
Nah, di sini saat N-nya sama dengan 3, dia akan masuk ke sini. Kembalikan N, berarti kan 3 dikalikan dengan faktorial N-1, berarti faktorial 2. Nah, di sini pun sama ya. Faktorial 2 itu dicek lagi di sini. Apakah dia sama 0? Oh, bukan. Apakah dia apa namanya itu sama dengan 1? Juga bukan. Maka dia masuk ke sini. Di sini pun sama. Faktorial 2 itu adalah N, berarti 2 dikalikan dengan faktorial N-1. Faktorial 1. Seperti ini. Nah, di sini nih, faktorial 1 ini, itu dari mana? Cek lagi. Faktorial N-nya 0 atau 1. Maka dari sini, N-nya 1. Maka muncul 1. Nah, kita perhatikan. Di sini 3 faktorial itu kan 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1. Nah, hasilnya ya 6. Seperti itu. Nah, ini untuk faktorial yang dibentuk menjadi rekursif. Nah, sebenarnya ada banyak lagi. Contoh yang lain, mungkin kalian bisa mencoba mencari tahu untuk rekursif menghitung pangkat ataupun menghitung nilai maksimum atau minimum. Kalau di Python seperti apa, dan juga di algoritmanya. Seperti itu saja untuk pertemuan di hari ini tentang pembahasan fungsi rekursif. Nanti akan ada tugas yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.